Oh, ini sampai gugup begitu dia. Sampai gugup begitu. Ini dia mau ngomong sesuatu yang dia sendiri ketakutan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santuy sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa subscribe dulu ini. Gue tahu kalian kangen ya, gue berapa hari nggak konten ya. Ya lagi apa itu namanya, healing, bukan healing ya, iyalah healing lah. Gue lagi healing, hadir di ziarah kubro di Palembang. Oke, udah di subscribe belum ini? Ini udah di subscribe, udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Pemilu kali ini adalah pemilu yang paling parah memang. Ya pemilu yang udahlah, gue sampai mau bilang apa udah nggak tahu lagi apa. Ini ada berita begini lagi nih. Dugaan penggelembungan suara kesaksian anggota PPK Bekasi Timur ini tuding ketuanya main sendiri. Nah, di antara banyaknya dugaan kecurangan yang sudah terjadi ini, alhamdulillah masih ada yang Allah buat mulut mereka ngaku gitu. Ini jabat. Nanti kita tonton videonya. Kesaksian Ketua Divisi Teknis PPK Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Timur, Gregi Thomas, yang menuding ada instruksi dari Ketua PPK Bekasi Timur, Muhammad Lukman, untuk membuat perubahan suara. Masih bilang nggak curang ini. Gregi menceritakan soal aplikasi Sirekap ada dua jenis, yakni Sirekap utama atau admin yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua Sirekap operator. Untuk Sirekap utama, adminnya dipegang oleh ketua saya, Bang Muhammad Lukman, dan Sirekap operator dipegang oleh kami, para PPK, ungkapnya Minggu 3 Maret 2024. Oh, ada dua. Bisa begitu ya? Kebongkar nih. Sedangkan fungsi Sirekap utama bisa membuat skorsing yang merupakan fitur penghentian ketika pelaksanaan pleno sudah selesai. Penghentian itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh yang pegang akunnya. Berikut dengan pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, bisa dilakukan perubahan jam berapapun, kapanpun. Ujar Gregi yang disambar caleg Partai Demokrat Abdul Rozak dengan bertanya, yang melakukan siapa? Ya ini langsung aja kita lihat videonya ya guys. Ada videonya nih di TikTok beredar luas juga nih. Aduh, ini pemilu apa sih sekarang ini? Ini pemilu apa sekarang ini? Ini pemilu yang begini nih yang kita mau harapin apa kalau udah begini. Nih, kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pidanakan ini. Ya. Nanti video fullnya gue taruh di belakang ya. Nah ini, Greg Thomas nih. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thomas di sini sebagai PPK Kecamatan Bekasi Timur Divisi Teknis Penyelenggara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini
saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU, Pak Ali Saifah, berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang memang hari ini kita sama-sama ketahui. Saya cerita dari awal ya. Izin sebelumnya berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini, ya saya akan terbuka tentunya. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis. Dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenisnya. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh Ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman, dan aplikasi Sirekap yang operator itu dipegang oleh kami para PPK. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan, satu, aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scoring. Scoring itu adalah fitur untuk melakukan penghentian. Jika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai, ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun. Ini oleh yang pemegang akun utama ini. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya, khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Ya, jadi makanya itu ada penggelembungan suara begitu ya, mungkin begitu caranya ya. Jadi ada dua aplikasi utamanya bebas, itu yang bermain. Akhirnya kan semacam adu domba. Nah, kalau ini mungkin mungkin bagiannya kecil atau gimana, atau udah tertekan karena didatangi massa. Wah, ini nanti ini kebongkar, makin terbongkar ini kecurangan ini. Ayo lanjut. Yang melakukan, mohon izin untuk aplikasi inti itu dipegang oleh Ketua PPK. Ya. Oke, terima kasih Bang. Terus terjadinya penggelembungan suara nih. Betul. Menurut Abang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mohon izin. Untuk kejadian seperti ini, Bang Jack, memang pada dasarnya saya sendiri pun saya tidak mengetahui. Tanpa sepengetahuan saya dan rekan PPK lain khususnya. Karena saya tidak punya kendali di akun Sirekap admin itu. Nah, jadi yang petugas di bawah itu mereka nggak tahu juga gitu. Mereka tahunya yang akun Sirekap satunya, yang admin ini yang bermain kayaknya. Ini kalau mungkin adminnya yang lain, mungkin adminnya kerjasama sama PPK yang lain mungkin, ya kan? Ini mungkin nggak dapat bagian, jadi nyanyi dah lu. Kebongkar nggak tuh? Asgilul zalimin bil zalimin kalau begini ya. Berarti ketua PPK saja yang punya. Gitu. Nah, kendala ini terjadi memang sebetulnya pada saat awal itu semua berjalan lancar ya. Saksi mengikuti kan? Iya. Hasil catatannya berdasarkan langsung pada saat pelaksanaan pleno ya. Iya. Ya. Nah itu sudah oke, Bang. Udah match lah, tidak ada indikator merah tadi yang tidak sinkronan. Ya itu sudah match di awal. Namun demikian sehari 2 hari kemudian memang mohon izin ketua saya tidak ada 2 hari itu. Pada saat terakhir di hari Rabu malam itu ketua saya mengatakan kakinya sakit, pulang. Dan di hari Kamis begitupun Jumat itu tidak nongol lagi di sini. Nah, kejadian itu sebetulnya bukan di C planonya, Bang. Ya, C plano itu sudah real ya, saksi ya. Kita sudah sepakat bahwasannya kita sepakati di C plano karena itu adalah dasar utama ketika pemungutan dan penghitungan selesai. Bentar, itu ada suara azan ya. Itu bukan azan di sini ya. Itu azan dari video ini. Ntar salah lagi, Babe masih azan, masih ngomong. Bukan, itu azan di video ini. Ya, dan itu tadi masalah C planonya itu clear. C planonya itu clear. Jadi ini ada tentang Sirekap admin ini baru lagi terbongkar nih. Ada Sirekap admin nih yang bisa scoring atau menghentikan penghitungan suara, ada penggelembungan. Aduh, bahaya ya. Nih, pemilu jujur yang begini. Ini pemimpin yang dihasilkan jujur.
Ini bukan lagi 01, 02, 03. Ini tentang bagaimana kita memilih pemimpin dengan cara yang jujur demi masa depan bangsa ini. Lanjut. Jadi itu sudah valid, itu sudah real. Nah, akan tetapi kejadian ini terjadi ketika memang setelah pelaksanaan pleno itu selesai, 2 hari kemudian itu terjadi ketidaksinkronan. Warna merah. Ketidaksinkronan itu pengendalinya ketua PPK. Nah, ketua PPK kan ada. Dan yang pada saat hari Jumat jam setengah 10 itu di freeze. Oh, ini sampai gugup begitu dia. Ini dia mau ngomong sesuatu yang dia sendiri ketakutan ini. Aduh. Itu di luar. Sampai nangis. Sepengetahuan kami saya telepon KPU khususnya staf teknis. Sampai nangis. Beliau mengatakan bahwa ada perintah dari Bang Lukman selaku Ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Kami juga kaget. Nah, pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. Saya Bawaslu serta dengan komisioner Bang Edwin. Saya dapat kabar itu juga kaget. Ya Allah. Terima kasih. Sampai nangis begitu, ya Allah. Ini mau lu bilang apa nih? Lu mau bilang apa nih? Masih bilang ini nggak curang? Masih bilang ini nggak curang? Aduh, sebarin ini guys, terus akan terbongkar ini. Ini mau menang mau kalah, yang penting kita bersuara. Ini bukan lagi tentang hasil, tentang menang atau kalah, bukan. Tapi nilai, value dari pemilu. Apakah kita mau punya pemimpin hasil kecurangan? Rakyatnya sendiri juga yang menilai. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah sih, parah. Kita harus pidanakan siapapun yang bertanya. Coba, iya. Masalahnya di mana itu? Kok kenapa terjadi itu? Tadi ada yang kurang. Oke. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Gregi Thomas di sini sebagai PPK Kecamatan Bekasi Timur, Divisi Teknis Penyelenggara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU, Pak Ali Saifah, berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang memang hari ini kita sama-sama ketahui. Saya cerita dari awal ya. Iya. Baik, izin sebelumnya berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini, ya saya akan terbuka tentunya. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenisnya. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh Ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman. Dan aplikasi Sirekap yang operator itu dipegang oleh kami para PPK. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan, satu, aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scourging. Scourging itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini, gitu. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya, khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Yang melakukan? Mohon izin untuk aplikasi inti itu dipegang oleh ketua PPK. Iya. Oke, terima kasih Bang. Terus terjadinya
penggelembungan suara nih. Betul. Menurut abang kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mohon izin. Untuk kejadian seperti ini, Bang Jack, memang pada dasarnya saya sendiri pun saya tidak mengetahui. Tanpa pengetahuan saya dan rekan PPK lain khususnya, karena kita nggak punya kendali di akun Sirekap admin itu. Admin berarti ketua PPK saja yang punya itu. Nah, kendala ini terjadi memang sebetulnya pada saat awal itu semua berjalan lancar ya. Saksi pun mengikuti kan, punya hasil catatannya berdasarkan langsung pada saat pelaksanaan pleno ya. Seperti itu kan punya ya. Nah, itu sudah oke, Bang. Udah match lah, tidak ada indikator merah tadi yang menandakan ketidaksinkronan. Ya itu sudah match di awal. Namun demikian sehari 2 hari kemudian memang mohon izin ketua saya tidak ada 2 hari itu. Pada saat terakhir di hari Rabu malam itu ketua saya mengatakan kakinya sakit pulang, dan di hari Kamis begitupun Jumat itu tidak nongol lagi di sini seperti itu, Bang. Nah, kejadian itu sebetulnya bukan di C planonya, Bang. Ya, C plano itu sudah real ya, saksi ya. Kita sudah sepakat bahwasannya kita sepakati di C plano karena itu adalah dasar utama ketika pemungutan dan penghitungan selesai. Itu ada dasar. Jadi itu sudah valid, itu sudah real. Nah, akan tetapi kejadian ini terjadi ketika memang setelah pelaksanaan pleno itu selesai, 2 hari kemudian itu terjadi ketidaksinkronan. Makanya nongol warna merah. Tuh di aplikasi. Ketidaksinkronan itu pengendalinya ketua PPK. Iya, udah. Ketua PPK kan ada. Dan yang pada saat hari Jumat jam 9:30 itu di freeze. Itu di luar sepengetahuan kami berempat. Saya telepon KPU khususnya staf teknis Bang Hilmi. Beliau mengatakan bahwa ada perintah dari Bang Lukman selaku ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Kami juga kaget. Padahal pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. Saya ngurus ke Bawaslu serta dengan komisioner Bang Erwin. Saya dapat kabar itu juga kaget. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.